Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Apa yang akan dia lakukan? Ada puluhan ribu tanaman obat di sini. Apakah dia akan memurnikan semuanya sekaligus? Bagaimana ini mungkin? Tampaknya setiap langkah teknik alkimia Shoyan berada di luar imajinasi semua orang. Sebagian besar alkemis di sini memiliki kekuatan jiwa suci. Tetapi meskipun demikian, mereka sudah dianggap jenius. Hanya ada beberapa alkemis papan atas yang kekuatan jiwanya menembus ke alam yang sama dengan Shoyan. Mereka tidak menganggapnya serius pada awalnya. Lagi pula, mereka juga alkemis jajaran tinggi. Namun, setelah Shoyan mulai memurnikan obat, para alkemis yang mengaku dirinya sebagai tingkat tinggi ini tidak bisa lagi duduk diam. Mereka berdiri satu demi satu dengan kilatan terkejut di mata mereka. Api yang kita miliki juga bisa dianggap sebagai api aneh dari langit dan bumi. Kekuatannya luar biasa. Tapi jika dibandingkan dengan apinya, api yang kita miliki sepertinya tidak layak disebutkan. Ya, selama masa pemurnian obat ini, ada banyak bahan obat yang membutuhkan waktu lama untuk disuling, tetapi semuanya meleleh dalam sekejap. Apakah ada 3 warna api antara langit dan bumi? Tidak, api 3 warna ini bukanlah satu api, tetapi terdiri dari 3 api. Hitam, putih, ungu. Konon katanya reinkarnasi sang makhluk tertinggi memiliki jantung api. Mungkinkah ketiganya adalah jantung api? Jika demikian, menurut catatan dalam buku-buku kuno, warna yang sesuai adalah api abadi, api bayan, dan api iblis ekstrim. Tak lama kemudian, seorang alkemis mengenali api yang sedang dimainkan Shoyan. Api-api itu adalah api terkuat yang terkenal di seluruh dunia dan telah diwariskan selama ribuan tahun. Semua alkemis sangat menginginkannya. Namun, mereka semua tahu bahwa api seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh para alkemis biasa. Untuk mendapatkannya, mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kesempatan yang sulit didapatkan. Di mata mereka, alkimia Shoyan bagaikan pertunjukan yang megah. Keahlian alkimianya begitu halus sehingga hanya bisa digambarkan sebagai pencapaian puncak. Setelah beberapa saat, pil di dalam api itu mengeluarkan aroma yang harum. Lalu, Shoyan mulai memurnikannya, ingin meningkatkan kualitas pil ini yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa ke tingkat suci. Dia ingin memurnikan ramuan suci. Pada saat ini, seruan datang satu demi satu. Pavilion pemurnian obat biasanya sangat sunyi, tetapi sekarang menjadi berisik dan mendidih seperti rumah lelang. Dan itu menarik banyak orang kuat dari alam dewa kuno untuk menonton. Jumlah orang di pavilion pemurnian obat semakin bertambah. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di mata orang luar, mereka dapat merasakan tekanan dan gelombang panas dari api 3 warna. Dan mereka semua menunjukkan kekaguman saat melihat Shoyan. Pemurnian berkelanjutan menjadi semakin sulit setiap saat. Pil ini tidak memiliki resep, tidak diciptakan oleh Shoyan. Dengan kemampuannya saat ini dan keakrabannya dengan semua bahan obat di dunia, membuat pil setingkat ini bukanlah masalah. Hanya saja, memurnikannya membutuhkan energi dan waktu. Namun, agar Langtian dapat menerobos ke alam suci setelah menelannya, Shoyan akan memurnikan pil ini sesempurna mungkin. Setelah memurnikannya berulang kali, mereka melihat retakan muncul pada pil itu. Jika itu mereka pasti sudah menyerah sejak lama, atau pil itu akan hancur dan kuali itu akan meledak. Namun, pendekatan Shoyan justru sebaliknya. Setiap kali ramuan itu mencapai batasnya, dia tidak berhenti tetapi terus melakukannya. Mereka tidak tahu bagaimana Shoyan melakukannya. Mereka hanya melihat bahwa setelah lebih dari selusin kali pemurnian, ramuan dalam api itu akhirnya disempurnakan menjadi ramuan suci. Seluruh permukaannya bagaikan glasir berwarna dan tampaknya mengandung cahaya bintang dan perlahan mengambang di depan Shoyan. Shoyan mengangkat jarinya dan melambaikannya dengan ringan. Pil suci yang baru disempurnakan itu terbang ke arah Langtian. Langtian juga mengerti dan menelannya langsung dengan mulut terbuka. Kekuatan obat yang kuat segera membasahi seluruh tubuh Langtian. Energi darah yang dahsyat itu mengalir, mengubah meridian dan pembuluh darahnya. Langtian memancarkan sisa kekuatan di sekujur tubuhnya, dan mata semua orang tertuju pada kedua orang ini. Setelah beberapa saat, Langtian meraung ke langit. Rambut dan janggutnya berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerutan di wajahnya menghilang. Dalam sekejap, Langtian berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda. Ia tampak bersemangat dan penuh energi lagi. Terobosan, sebuah terobosan.
Terima kasih atas bantuanmu Tuan Xiao. Semua penyakit lamaku telah disembuhkan, dan darah serta kiku kini penuh. Sekarang, aku bisa membuat pil dengan baik lagi. Lang Tian tiba-tiba menjadi sangat gembira seperti anak kecil. Menerobos alam suci selalu menjadi perhatiannya, dan Xiaoyan juga melihat masalahnya. Setelah membantunya menerobos, rentang hidup Lang Tian dapat dipulihkan. Dengan bantuan darah dan energi keabadian fisik yang terkandung pada pil tersebut, tubuh Lang Tian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan berdiri, membeli Lang Tian beberapa resep pil sebelum pergi. Lang Tian sekali lagi memasuki ruang alkimia dan terus berlatih alkimia dalam pengasingan. Baginya, alkimia adalah hal yang paling penting, itu adalah makna hidupnya. Di alam dewa kuno, ada daerah yang bahan utamanya adalah besi murni. Tanahnya terbuat dari besi dan gunungnya juga terbuat dari besi. Jika melihat ke langit, ada ribuan bahtera besar. Di antaranya ada juga beberapa monster void kuno. Pada saat ini, pelangi panjang tiba-tiba saja datang dari kejauhan sebelum berhenti di udara. Ia memandang sekeliling. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Xiaoyan. Siapa itu? Ini daerah terlarang. Apakah kau bahkan tidak tahu? Saat Xiaoyan mendekat, ia mendengar omelan dan penjaga segera datang menghalanginya. Apakah Dingyu ada di sini? Xiaoyan tampak lembut dan tidak marah. Semakin tegas penjaga ini, maka semakin aman untuk Dingyu. Nona Dingyu sedang sibuk, kata penjaga itu. Tolong beritahu dia bahwa Xiaoyan datang untuk menemuinya. Xiaoyan mengatakan ini dengan sengaja. Nona Dingyu berkata dia tidak akan menemui siapapun, bahkan ratu. Penjaga itu masih menolak. Dia mungkin tidak ingin melihat ratu, tetapi dia pasti akan melihat Xiaoyan. Tolong beritahu dia. Xiaoyan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setelah itu, tekanan kuat menyebar, wajah kedua penjaga itu berubah. Tetapi demi kehati-hatian, mereka bergegas pergi untuk melapor. Setelah beberapa saat, Dingyu muncul mengenakan baju ketat dengan senyuman di wajahnya. Tuan Xiao, kamu sudah kembali. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Setelah Dingyu mendekat, dia langsung menepuk bahu Xiaoyan dengan riang. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kata Xiaoyan dengan tidak senang. Apakah ada pemberitahuan? Tidak apa-apa, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Tapi kudengar di bawah kepemimpinanmu, kita meraih kemenangan besar di Taisu dan menyingkirkan semua serangga itu. Dingyu tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Ya, aku hanya beruntung bisa memaksa mereka kembali. Yang terpenting adalah kita juga mendapatkan banyak produk teknologi Minghe dari Taisu, ucap Xiaoyan. Dingyu tampak sangat gembira. Teknologi kuno milik Taisu jauh lebih maju dari milik Senshi. Meskipun Senshi tidak perlu mengenakan armor besi seperti Taisu dan terlalu bergantung pada teknologi Minghe kuno, tetapi hal itu tidak dapat diabaikan, terutama dalam pertempuran besar-besaran. Jika Dingyu bisa menguasainya, itu akan meminimalkan korban di medan perang sampai batas tertentu. Dalam jangka panjang, apa yang dilakukan Dingyu sangatlah penting.